Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari Minggu ini, terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu kepada kami, karena Kau masih memberikan napas kehidupan kepada kami ya Tuhan, di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan hamba-Mu kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Minggu 3 Mei 2020, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawari 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Begini firman Tuhan: biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu pada Minggu Jubilate, dengan tema adalah bersoraklah bagi Tuhan. Dan manusia, saudara-saudara, setiap manusia pasti menginginkan sesuatu hal yang bahagia, dan kebahagiaan itu pernah dirasakan lewat jerih payah atau usaha yang kita lakukan, dan kebahagiaan juga pernah kita rasakan dari orang lain. Kebahagiaan itu bersifat relatif bagi setiap orang yang merasakan. Kebahagiaan yang kita dapatkan dari orang lain harus kita mengucapkan terima kasih, karena kita sudah diberikan rasa kebahagiaan tersebut. Dan menurut KBBI, kebahagiaan itu ialah kesenangan dan ketentraman hidup, atau suatu perasaan yang kita rasakan di dalam diri kita. Sama halnya saudara-saudara dengan tema minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan. Jika kita teliti saudara-saudara lebih dalam lagi mengenai kata bersoraklah, yaitu artinya menyampaikan atau mengutarakan rasa bahagia yang sedang kita rasakan di dalam hidup kita. Ada suatu ekspresi yang kita sampaikan melalui rasa bahagia sehingga kita mampu bersoraklah. Itu definisi bersorak, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana latar belakang maksud khotbah pada minggu ini, sehingga dikatakan bersoraklah. Kebahagiaan apa yang kita bisa aplikasikan atau kita rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup kita melalui perikop khotbah ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit latar belakang mengenai 1 Tawari 16 ini, di mana Nabi Daud membawa tabut perjanjian, yaitu kalau dikatakan tabut perjanjian itu adalah suatu tempat yang dimana berisi hukum Taurat atau peninggalan para leluhur yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah janjikan kepada umat pilihannya. Nah, kali ini saudara-saudara, tabut perjanjian ingin dibawa ke Yerusalem. Apa arti dan makna tabut perjanjian, saudara-saudara? Jika kita melihat di pasal yang sebelumnya, pasal 14, pasal 15, di sini dijelaskan bagaimana tabut perjanjian itu yang diarahkan ke Yerusalem. Di sini Allah mengutus Daud, saudara-saudara, untuk membawa tabut perjanjian tersebut menuju Yerusalem.
di mana arti dan makna tabut perjanjian itu ialah disitulah kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian itu. Nah, mereka, kalau kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel sampai Nabi Daud, ternyata mereka mendirikan kemah-kemah suci, saudara-saudara. Di situ mereka membawa tabut perjanjian. Mereka mengimani bahwasannya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka melalui tabut perjanjian tersebut. Nah, jika kita melihat, merefleksikan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara, Tuhan itu benar-benar hadir melalui apa yang kita imani, saudara-saudara. Bangsa Israel mengimani bahwasannya tabut perjanjian, di situ hadir Tuhan. Nah, sehingga mereka menyanyikan rasa kebahagiaan mereka, dan mereka menyanyikan puji-pujian yang dilakoni oleh bangsa Israel sendiri, yang dipimpin oleh Raja Daud. Nah, bagaimana hubungannya kepada kita, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus? Kasih dan senantiasa penyertaan Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan yang dipimpin oleh Raja Daud di sini, saudara-saudara. Kasih serta penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari tengah-tengah kehidupan kita. Juga kita harus merasakan dan mengimani, saudara-saudara. Kata yang paling dasar ialah bersyukur dan mampu mengimani. Ketika kita mampu, saudara-saudara, merasakan bersyukur, di situ kita merasakan bahwasannya kasih setia Tuhan beserta kita. Terkadang memang manusia itu sifatnya egois dan tidak tahu diri, saudara-saudara. Selalu serba kekurangan, selalu melihat ke atas, tidak pernah ke bawah, sehingga mereka sulit untuk mampu bernyanyi, melakukan sesuatu hal yang menurut mereka datangnya dari Tuhan itu sangat sulit. Karena apa? Mereka sulit untuk mengucapkan syukur. Mereka sulit untuk menyadarkan dirinya sendiri. Nah, di sini ketika kebahagiaan itu, saudara-saudara, sudah kita rasakan melalui penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita bernyanyi bermazmur, hendaklah kita menyampaikan kebahagiaan kita itu lewat doa dan puji-pujian kita. Sehingga saudara-saudara, dikatakan di sini adalah temanya bersoraklah bagi Tuhan, bukan bagi dunia. Tujuan pertama adalah bagi Tuhan. Ketika kau merasakan kebahagiaan, saudara-saudara, yang kau rasakan di tengah-tengah kehidupanmu, jangan coba-coba engkau merasakan itu dari dunia. Itu hanya kekuatan Tuhan semata. Kalau kata Tuhan tidak, pasti tidak. Kalau kata Tuhan iya, pasti iya. Kalau memang benar-benar kita manusia ciptaan Tuhan, hendaklah Tuhan pasti benar-benar berotoritas di tengah-tengah kehidupan kita, orang yang percaya. Ketika kita percaya, kita akan menerima kasih setia daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, saudara-saudara, keraguan-raguan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristen di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita meragukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Nah, untuk melihat lebih jauh lagi, saudara-saudara, kita bisa melihat di ayat yang 31, apa yang dikatakan di ayat 31, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Artinya apa, saudara-saudara? Ternyata bukan manusia saja yang harus menunjukkan rasa kebahagiaan itu lewat puji-pujian. Bukan hanya manusia saja, seluruh bumi, katanya, saudara-saudara. Lalu di ayat yang ke-32, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Tidak ada kata hanya manusia saja, saudara-saudara. Ayat 33, maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Disitulah Tuhan bekerja, saudara-saudara. Kehadiran Tuhan itu kepada penciptanya benar-benar real, benar-benar nyata kalau kita mengimani, saudara-saudara. Lalu ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah alasan kita mengapa kita harus mampu bersyukur, mampu menyampaikan doa-doa dan puji-pujian kita kepada Tuhan, bahwasannya kasih setianya baik untuk selama-lamanya, saudara-saudara.
Tidak pernah dikatakan ada suatu tanggal yang durasinya habis, tidak ada. Selama-lamanya katanya saudara-saudara. Artinya apa saudara-saudara? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan dan itu yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita umat Kristen. Di ayat 35 saudara-saudara. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Hanya satu tujuan, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus yang berotoritas di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya. Lalu di sini bisa kita melihat beberapa ayat ini saudara-saudara. Inilah bentuk pujian-pujian yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Jika kita melihat lagi ayat yang terakhir saudara-saudara, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Itu yang harus kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya saudara-saudara. Nah, tanyakan kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah menerima kebahagiaan? Apakah kita sudah menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika itu sudah kita terima saudara-saudara, hendaklah kita menyampaikan pujian-pujian kepada Tuhan yang lebih dekat lagi. Jangan hanya sekedar puji-pujian kepada Tuhan. Kalaupun kita melihat kebiasaan orang-orang beribadah di tengah-tengah gereja, mereka mampu menyampaikan pujian-pujian mereka lewat kor, lewat kor ina, kor ama, kor pepe, kor banyak lagi kor-kor. Kalau memang begitu saudara-saudara, kita harus terlintas di dalam pikiran kita. Hendaklah kita bernyanyi melalui kumpulan-kumpulan yang ada di gereja, harus dari hati kita saudara-saudara. Jangan pernah engkau menganggap dirimu hebat karena suaramu bagus, karena memiliki talenta yang hebat. Tidak saudara-saudara. Tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan, sehingga kita menerima kasih setia Tuhan lewat pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita merasakan kebahagiaan yang benar-benar datangnya dari Tuhan, sehingga kita mampu bersorak kepada Tuhan. Itulah arti jubilate saudara-saudara. Bersoraklah bagi Tuhan. Itu yang harus kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang percaya, orang yang mengikut Kristus sejati harus mampu bernyanyi, harus mampu bersorak-sorak kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang dirasakan orang yang percaya itu adalah kasih setia Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana juga kita kaitkan saudara-saudara dengan permasalahan pandemi COVID-19 yang sedang menimpa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini saudara-saudara. Apakah kita mampu bersorak-sorak ketika penderitaan itu datang? Apakah kita mampu bersorak-sorak saudara-saudara ketika pergumulan datang menghampiri kehidupan kita? Itu menjadi tanda tanya kepada kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mampu? Bagaimana sebagai orang Kristen mampu mengungkapkan rasa syukurnya ketika pergumulan datang di tengah-tengah kehidupan kita? Terkadang sifat manusia itu sering mengeluh saudara-saudara. Iya benar. Namun di sini kita ingin dikuatkan oleh firman Tuhan bahwasannya ketika sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu yang engkau rasakan sekarang, cobalah mengucapkan syukur kepada Tuhan sehingga engkau merasakan kebahagiaan. Kalau engkau tidak mampu mengucapkan syukur, engkau pasti tidak bisa merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupanmu. Nah, sebagai orang-orang Kristen saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, walaupun terkadang kita dihadapi oleh pergumulan, terkhususnya COVID-19 pada saat ini, semoga kita kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Semoga kita semakin mendekatkan diri di tengah-tengah problema COVID-19 yang ada di Indonesia ini, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin takut lagi akan Tuhan. Dekatkan dirimu, rasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan dan mampu bersyukur, lalu bersoraklah bagi Tuhan
Itulah yang menjadi pedoman-Mu di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya sebagai pengikut Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Apapun itu Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, agar kami dapat mengaplikasikannya dan merenungkannya di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hidup di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan bersama kami. Kami ingin Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan, agar terlihat lagi kasih setia-Mu kepada kami sebagai orang percaya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Apapun yang menjadi problema mereka Tuhan, kiranya Engkau yang berotoritas, kiranya Engkau yang ikut campur tangan Tuhan di dalam permasalahan seluruh jemaat-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, terkhususnya di Siantar 2 ini Tuhan. Ya Tuhan, terkadang kami lemah Tuhan, terkadang kami jenuh Tuhan, terkadang kami tidak mampu Tuhan mengandalkan akal dan pikiran kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya kasih setia-Mu tetap menyertai kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan Tuhan, tidak berkesudahan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami imani dan percaya Tuhan. Juga Tuhan kami tidak lupa berdoakan Tuhan buat pemerintahan kami yang sudah bekerja Tuhan, berupaya untuk mengusahakan memutuskan rantai COVID-19 Tuhan yang ada di negara kami ini. Kiranya Engkau juga bekerja Tuhan kepada mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan Tuhan kebijaksanaan yang datangnya daripada-Mu, agar terlihat lagi Tuhan bahwasanya Engkau bekerja di tengah-tengah sistem pemerintahan kami, khususnya para medis Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami imani dan percaya Tuhan, jikalau ada berkumpul 1, ada 2, 3 orang Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami imani itu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami pada saat ini. Inilah kami Tuhan, manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah Tuhan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.